Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iko Yulia Prastiwi bersama dengan dua rekan saya, Anissa Belani Fajrin dan Irfan Khairul Anam, akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Berikut adalah beberapa pembahasan tentang teori belajar humanistik. Yang pertama, mampu mendeskripsikan teori belajar humanistik. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khasanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Dalam pandangan humanisme, manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak untuk mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Humanisme meyakini pusat belajar ada pada peserta didik dan pendidik berperan hanya sebagai fasilitator. Sikap serta pengetahuan merupakan syarat untuk mencapai tujuan pengaktualisasian diri dalam lingkungan yang mendukung. Teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik menuntun peserta didik untuk berpikir induktif, mengutamakan praktik, serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Proses belajar menurut pandangan humanistik bersifat pengembangan kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku, serta mampu memahami fenomena di masyarakat. Tanda kesuksesan penerapan tersebut yaitu peserta didik merasa nyaman dan bersemangat dalam proses pembelajaran serta adanya perubahan positif cara berpikir, tingkah laku, serta pengendalian diri. Yang kedua adalah mampu menganalisis teori belajar menurut Arthur Chomsky. Arthur Chomsky menekankan meaning dalam teorinya. Meaning adalah konsep dasar yang sering digunakan. Arthur berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Chomsky memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran yang bertitik pusat satu. Lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar, sedangkan lingkaran besar adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Arthur Chomsky menjelaskan untuk mengerti tingkah laku manusia, yang terpenting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu dari pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku inner, yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Untuk mengerti orang lain, yang terpenting adalah melihat dunia sebagai yang dia lihat, dan untuk menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau tentang dunianya. Chomsky menyatakan bahwa tingkah laku menyimpang adalah akibat yang tidak ingin dilakukan, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukannya. Menurut para ahli psikologi humanistis, jika peserta didik memperoleh informasi baru, informasi itu akan dipersonalisasikan ke dalam dirinya. Yang menjadi masalah dalam proses pembelajaran bukanlah bagaimana bahan ajar itu disampaikan, tetapi bagaimana membantu peserta didik memetik arti dari makna yang terkandung di dalam bahan ajar itu. Apabila peserta didik dapat mengaitkan bahan ajar dengan kehidupannya, pendidik boleh berbesar hati karena misinya telah berhasil. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Karena Arthur Chomsky menekankan meaning ke dalam teorinya, maka akan menjadi sulit untuk diterapkan dalam semua jenjang pendidikan, seperti jenjang SD misalnya. Akan sulit untuk diberikan pandangan mengenai kebermanfaatan dari suatu pelajaran yang tidak disukainya. Tingkat SD cenderung dengan model hafalan dan belum mampu memahami isi secara mendalam. Dan teori ini akan mudah untuk diterapkan di jenjang sekolah menengah, terutama SMA.
karena siswa pada jenjang ini telah mampu untuk berpikir ke depan. Siswa tingkat sekolah menengah telah mampu untuk memahami isi suatu materi pelajaran. Tujuan pembelajaran teori ini lebih kepada proses belajar daripada hasil belajarnya. Karena lebih menitik beratkan pada prosesnya, maka siswa akan mampu memahami secara mendalam tentang materi yang ia peroleh dari suatu pembelajaran. Artinya, ia akan benar-benar mendapatkan ilmunya. Orientasi utamanya adalah ilmu pengetahuan dan bukan hanya sekedar nilai. 3. Mampu menganalisis teori belajar menurut Abraham Maslow. Maslow adalah pelopor teori belajar humanistik dengan teori kebutuhan hierarchy of needs. Maslow berpendapat manusia dapat memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Belajar dikatakan berhasil jika ada kebermaknaan yang dicapai peserta didik, baik materi maupun bermakna bagi kehidupannya sendiri. Teori humanistik bertujuan menjadikan manusia seutuhnya yang melek terhadap perubahan alam semesta dan diri peserta didik itu sendiri. Teori humanistik bertujuan menjadikan manusia seutuhnya sehingga dapat paham terhadap perubahan lingkungan dan dirinya sendiri. Pendidikan humanistik menjadikan manusia seutuhnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dikaruniai fitrah sebagai manusia. Psikologi humanistik menganjurkan pendidik sebagai fasilitator. Pendidik humanistik adalah pendidik yang manusiawi. Psikologi humanistik mengarahkan peserta didik untuk meningkatkan potensi intelektual yang peserta didik miliki. Pendidik membimbing siswa dengan tidak membebani peserta didik dalam proses. Pada pandangan teori humanisme, ciri pendidik harus bisa memberikan satu motivasi belajar peserta didiknya. Yang kedua adalah empati dan terbuka, serta kehangatan. Sikap empati pendidik terhadap peserta didik bukan hanya berupa kata-kata, tapi perbuatan untuk membantu peserta didik. Keterbukaan pendidik untuk mengarahkan diri, menerima kritikan, menerima masukan, mau dinilai, dan menerima ujian. Keaslian pendidik berupa bersikap tidak dibuat-buat, kekonkretan bisa bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dicapai peserta didik dengan kebenaran hasil yang ada. 4. Mampu menganalisis teori belajar menurut Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek pendidikan. Lewat karya-karyanya yang tersohor seperti Freedom Tolerance and Freedom Tolerance for the Ages, dia menyarankan suatu pendekatan pendidikan yang berupaya menjadikan belajar dan mengajar lebih manusiawi dan karenanya lebih bersifat pribadi dan penuh makna. Rogers membedakan dua ciri belajar, yaitu 1. Belajar yang bermakna, 2. Belajar yang tidak bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Dan belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Peranan guru dalam kegiatan belajar siswa menurut pandangan teori humanisme adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam 1. Membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar siswa bersikap positif terhadap belajar. 2. Membantu siswa untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar. 3. Membantu siswa untuk memanfaatkan dorongan
dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. 4. Menyediakan berbagai sumber belajar kepada siswa. Dan 5. Menerima pernyataan dan pendapat serta perasaan dari berbagai siswa sebagaimana adanya. Belajar menurut pandangan Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, praktek pendidikan menitik beratkan pada segi pengajaran, bukan pada siswa yang belajar. Praktek tersebut ditandai oleh peran guru yang dominan dan siswa hanya menghafalkan pelajaran. Aplikasi teori humanistik menurut Carl Rogers dalam pendidikan. Teori Rogers ini dapat diterapkan dalam pendidikan untuk mengembangkan individu yang merdeka yang dapat memilih dengan bebas atas bertanggung jawab penuh. Manusia yang kreatif yang dapat senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan dunia. Kebebasan jarang terdapat di sekolah maupun perguruan tinggi. Kurikulum telah ditentukan oleh atasan yang harus diikuti oleh semua sekolah sejenis. Demikian pula buku pelajaran serta ujian tidak mengizinkan kebebasan. Murid harus patuh menghafal apa yang dikatakan oleh guru. Akan tetapi guru juga tidak bebas menentukan kurikulumnya. Keterikatan pada peraturan merupakan ciri utama dari pendidikan kita. Zaman feodal dan kolonial pada masa Belanda dan Jepang menanamkan rasa kepatuhan. Juga adat istiadat mengutamakan kepatuhan sehingga kebebasan tidak mendapat tempat. Terlampau banyak kepatuhan membuat manusia konform dan kehilangan individualitas, kreativitas, dan juga rasa tanggung jawabnya, sehingga akhirnya manusia takut untuk menjadi bebas.